Niat itu di dalam hati. Ketika apa namanya? Ketika apa? Takbiratul ihram. Jadi dibarengi dengan takbiratul ihram. Jadi lidah kita misalnya usolli fardhu syahi arba rakaatin adaan. Hanya imaman adaan muad atau imaman. Ya, lillahi fardhu lillahi. Allah tuh lapas tutupnya lapas niatnya tuh itu Allah, ya lidah kita Allahu Akbar, hati kita niat. Jadi pikiran kita jangan kemana-mana. Di waktu Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu isya misalnya. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu subuh. Jadi lidah kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita ingat nih niat. Sebenarnya wajib tuh kita mempelajari ya tentang sholat, karena sholat itu wajib dalam agama. Kata Allah wajib kita pelajari. Ya. Nah sembahyang bu ya itu harus ada tahu yang membatalkan, tahu juga yang sunnahnya, ya, harus tahu sunnah ya. Sunnah ada berapa? Ada dua. Sunnah apa? Sunnah abad dan sunnah hayat. Sunnah abad artinya sunnah yang kalau kita tinggalkan dia apa? Ditambal dengan sujud sahwi. Misalnya kita sembahyang dohor, sembahyang isya di rakaat yang kedua kan sujudnya di rakaat yang kedua, sujud yang kedua kan duduk antara dua sujud pertama itu duduk antara dua sujud, kemudian sujudlah lagi ya. Nah, kan yang kita di dua rakaat, yang di dua rakaat. Nah, habis sujud yang kedua kita apa? Duduk at-tahiyat apa namanya? Awal. Itu namanya sunat tahiyat awal, namanya sunat abad. Kalau kita lupa, harusnya kita duduk harusnya kita duduk at-tahiyat awal, terbangun. Di atas, wah saya belum. Wah, nggak usah, jangan turun lagi, jangan. Ya, langsung aja. Ntar waktu dibaca tahiyat akhir, duduknya duduk iftiros, duduknya at-tahiyat. Selesai baca at-tahiyat, nah kita apa? Sujud dua kali, sujud sahwi namanya. Penambalan daripada at-tahiyat awal tuh kita tinggalkan, namanya sunat ditambah dengan sujud sahwi, gitu ya. Jadi begitu harus kita ngerti, Bu ya. Ya, atasnya demikiannya pula yang wajib atas seumpama bapak atau suami, bahwa ia mengajarkan yang demikian itu akan anak-anaknya. Wajib tuh anak kita sebagai bapak dan sebagai ibu itu wajib kita kepada anak kita tuh ngajarin sholat ya, ngaji ya. Atau istrinya nggak bisa ya, wajib suami ngajarin. Wajib tuh sang suami ngajarin istri tentang kewajiban dalam agama. Adapun jikalau keduanya itu tiada boleh mengajarkan mereka itu, bapaknya nggak bisa, suaminya nggak bisa, maka wajib menyerahkan kepada yang mengajar. Begini, begitu nggak dulu? Suami ibu dulu pertama, gitu nggak? Suami ibu dulu suruh ibu, dia nggak bisa ngajarin ibu, diserahin nggak ibu? Ada.
diri itu namanya ada kesadaran ya, jadi kesadaran. Adik Suami kata tikus kayak kejutan Bu ya. itu ya, ini wajib. Jadi itu ya, terutama anak-anak kita Bu, anak kita nih dari umur 7 tahun tuh latih sholat dari umur 7. Nenek wajib dia mengajarkan kepada tentang sholat kepada cucunya Bu dari umur dari umur 7 tahun ya. Kalau 7 tahun itu Bu, kalau umur 7 tahun tuh gampang, masih ibaratnya kalau cabang pohon tuh masih, kalau yang bengkok bisa dilempengin gitu ya. Jadi dia umur 7 tahun. Kata Nabi, muru awladakum bisolah wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah ya anakmu sholat ya. Sedangkan mereka umurnya 7. Badribuhum ya. Wahum umruhum asru sinin. Kemudian dari 7 tahun enggak juga, disuruh enggak mau. Terus sampai umur 10 tahun enggak juga mau, adribu pukul. Pukul tapi jangan membuat pukulannya itu jangan membuat patah. Jangan membuat pecah kulit atau membuat patah tulang. Jadi untuk pelajaran aja, pendidikan lah. Dikit pukulnya. Supaya dia takut ya. Siang Bu, Masih 10 tahun nggak, masih ya Pak, bisa di apa Bu ya, bisa dilempengin, bisa apa, bisa ada takut ya. Kalau udah 25 tahun baru mau disuruh sholat 2 tahun, kemudian juga sholat disuruh pukul, wah gedean apa kepalanya sama kita. Kalah ya. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi, dari umur 7 tahun biasain latih. Bener kayak gak bener gitu ya. Masih ada aja. Ini bandara apa jadi Pak? Sedang hujan pada keluar. Dari mana datangnya ini dia pengen itu tumpeng. Itu Bu ya. Jadi dilatih Bu ya, dilatih. Jadi masalah sholat Bu, kalau mau 7 tahun nih, bener nggak apa-apa Bu. Ya latihan terus supaya dia biasa. Ini juga ya, kalau ada malam ya Bu ya. Jadi nanti sepatu dulunya nanti aja dah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ya ada manfaatnya. Jadi kita baca Fatihah Bu. Ya, kita niatkan untuk ini Bu Hajar Nartini dan panjangkan umurnya. Sehatkan badannya dan menguatkan iman dan Islamnya. Bitilkannya wala nurti al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Juga semua sekali lagi ibu-ibu semua yang hadir, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat dan afiat. Juga mudah-mudahan rezekinya yang halal akan diluaskan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Assalamualaikum Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatin minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan dulu ya.